Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabatku yang baik, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, pada kesempatan ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa dan para penonton yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang materi yang sangat penting, yakni keutamaan bulan Zulhijjah. Alhamdulillah, kita sudah memasuki hari-hari di bulan Zulhijjah tahun ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sepotong hadis yang bersumber dari pamanda beliau Ibnu Abbas radhiyallahu an, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Berarti 4 sekaligus perawi hadis. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bismillahirrahmanirrahim. Ma min ayyamin al-amalus salih fiha ahabba ilallah min hazihil ayyam, yakni ayyamul asri. Tidak ada hari-hari yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila seorang hamba, apabila kita ini melakukan amal soleh, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hari-hari yang lain, yakni 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Sahabat bertanya, tidak jugakah jihad ya Rasulullah? Lantas Nabi menjelaskan, tidak, kecuali dia berangkat untuk berjihad di jalan Allah dengan harta, dengan raga dan jiwanya, kemudian satu pun tidak pulang daripadanya. Artinya apa? Dia betul-betul gugur di medan jihad dan medan perjuangan fisabilillah. Itu yang hanya bisa menandingi amalan-amalan kita kalau kita lakukan di hari-hari bulan Zulhijjah ini, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Timbul pertanyaan di pikiran kita, kalau begitu berarti 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini adalah hari-hari yang istimewa. Betul. Adalah hari-hari yang dimuliakan oleh Allah. Yes. Adalah amalan-amalan yang utama untuk kita lakukan. Betul. Timbul pertanyaan berikutnya. Apa saja amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita lakukan di 10 hari pertama Zulhijjah ini? Yang pertama, mari kita lihat hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Zulhijjah. Artinya, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa berpuasa 9 hari di bulan Zulhijjah. Artinya, mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian sumu yaumu Asyura. Nabi juga berpuasa di hari Asyura 10 Muharram. Kemudian kemudian Nabi juga berpuasa 3 hari salasatan ayyamin min kulli syahrin. Nabi juga berpuasa 3 hari setiap bulan. Kita kenal dengan Yaumul Bait. 13, 14, 15 setiap bulan Hijriyah. Inilah amalan Rasulullah. Jadi berarti amalan yang utama di bulan Zulhijjah ini memperbanyak puasa sunat. Wabil khusus adalah hadis dari 5 perawi hadis sekaligus, termasuk di dalamnya Imam Bukhari dan Muslim, mengatakan sumu yaumu Arafah. Siapa yang berpuasa di hari Arafah, yukaffiru sanataini, akan terhapuslah dosanya 2 tahun. Wasumu yaumu Asyura, puasa 1 hari dari Asyura, yukaffiru sanatan, akan dapat menghilangkan dosanya 1 tahun. Artinya
istimewanya nanti di tanggal 9 Zulhijjah, di hari Arafah. Itu sangat istimewa, wabil khusus kita melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, apalagi amalan yang utama di bulan Zulhijjah ini, Rasulullah SAW di dalam hadis Imam Abu Daud dan An-Nasai, Rasulullah pernah berpesan, kata Nabi, wazkurullah, dan berzikirlah engkau kepada Allah, berzikirlah kamu kepada Allah, fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang sudah dimaklumkan, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Wa ayyami ma'dudat, dan di hari-hari yang berbilang, yaitu ayyamu tasriki, yaitu di hari tasrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Artinya di bulan Zulhijjah ini dianjurkan kita memperbanyak zikir, bertakbir, bertahmid, bertahlil. Bahkan ada 2 takbir kita. Pertama, ada takbir mutlak, takbir yang tidak terikat oleh apapun. Kapan saja, di mana saja, jumlahnya pun tidak terikat, mulai dari tanggal 1 Zulhijjah. Ibnu Umar pernah berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Zulhijjah sudah masuk, agar kami memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil. Yang kedua, takbir muqayyad yang terikat. Kapan mulainya? Di hari Arafah 9 Zulhijjah. Sehabis sholat fardu, habis sholat subuh, imam bertakbir. Habis sholat zuhur, kita bertakbir. Habis sholat maghrib, bertakbir. Sampai kapan? 9, 10, 11, 12, 13. Setelah sholat asar, sebelum tenggelam matahari, di hari tasrik ketiga. Berarti 5 hari. 5 hari kita disunnahkan bertakbir muqayyad sehabis sholat fardu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sudah 2. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Yang ketiga, apalagi yang utama. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dalam sebuah kitab mengatakan, inna syahrul hurum, sesungguhnya bulan-bulan hurum, bulan Zulhijjah ini, tawassa'u fil khairi, adalah bulan yang dijadikan Allah sebagai ladang amal untuk kita semua. Oleh karena itu, para ulama menganjurkan agar di bulan Zulhijjah ini, terutama di hari pertama Zulhijjah sampai hari tasrik, untuk kita banyak melakukan amal soleh, amal kebaikan. Misalnya memperbanyak sholat, termasuk sholat sunat, memperbanyak membaca Quran, memperbanyak membaca sholawat, memperbanyak sedekah, memperbanyak berbuat baik, memperbanyak melakukan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Seluruh kebaikan, nilai-nilainya utama ketika kita berada di hari-hari pertama atau 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Terakhir yang keempat, ini yang kita tunggu-tunggu, yaitu melaksanakan ibadah kurban. Sepotong hadis dari bunda kita Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menganjurkan, kata Nabi, ma min amalin, tidak ada satu amal ahabba, yang paling dicintai Allah dari seorang anak Adam, dari seorang umatnya, kecuali ketika Idul Adha, ketika hari tasrik, dia menumpahkan darah hewan kurbannya. Artinya apa? Dia menyembelih korban. Itulah amalan yang paling dicintai Allah pada hari itu. Bahkan menurut riwayat lain, dibangga-banggakan oleh Allah kepada para malaikatnya yang ada di langit tentang hamba-hambanya yang berkorban. Bahkan sahabat pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ma haza adhi? Ya Rasulullah, apakah ibadah korban itu? Qala, Nabi menjawab, sunnatu abikum Ibrahim. Ibadah korban itu adalah sunnah yang berasal dari bapakmu Ibrahim alaihissalam. Sahabat bertanya lagi,
Malanakunna ya Rasulullah. Kalau seandainya kami ikut menyembelih korban, apa yang akan kami dapatkan ya Rasul? Apa yang akan kami peroleh? Apa kata Nabi? Qala bikulli sya'ratin hasanatun. Tiap-tiap tetes darah, tiap-tiap helai bulu hewan yang engkau korbankan adalah kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mari kita sebagai bentuk kesyukuran kita atas nikmat Allah, karena memang dalam surat Al-Kautsar Allah tegaskan kepada kita, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang tidak terbatas, nikmat yang begitu banyak. Fasholli li rabbik. Dirikanlah salat Idul Adha, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Bahkan diancam oleh Rasulullah, man wajada sa'atan falam yudahi. Siapa yang sudah memiliki kelapangan rezeki, memiliki nikmat tapi tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat-dekat ke tempat salat kami. Bahkan ada hadis yang lebih tegas dari Nabi SAW. Apa kata Nabi? Man wajada sa'atan falam yudahi. Siapa yang memiliki kelapangan rezeki, memiliki keluasan nikmat dari Allah, tapi dia tidak mau berkorban. Kalimatnya lam nakis. Berkekalan dia. Tahun dulu dia tidak berkorban. Tahun dulu lagi tidak berkorban juga. Tahun sebelumnya tidak berkorban juga. Tahun kemarin tidak berkorban juga. Tahun ini tidak ikut juga berkorban. Tahun besok tidak juga ikut berkorban. Akhirnya falyamut. Dalam keadaan seperti itu, dia meninggal dan dia mati. Insa'a Yahudian wa insa'a Nasranian. Pilih matinya dua. Mati menjadi Yahudi atau mati menjadi Nasrani. Na'udzubillah. Oleh karena itu, mari kita laksanakan ibadah korban sebagai bentuk nilai-nilai ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Memang la yanalullah, darah, daging korban itu tidak akan pernah sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepada Allah nilai-nilai keimanan, ketakwaan, keikhlasan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulang sebagai kesimpulan, di bulan Zulhijjah ini adalah amal-amal yang paling dicintai oleh Allah kepada kita. Apa di antaranya? Pertama, memperbanyak puasa sunat, terlebih-lebih di hari Arafah 9 Zulhijjah. Yang kedua, memperbanyak takbir mulai dari awal bulan Zulhijjah sampai hari Tasyrik ketiga. Kita disunahkan berzikir, bertakbir, bertahmid dan tahlil. Yang ketiga, perbanyaklah amal soleh, amal kebaikan. Yang keempat, lakukan ibadah korban dengan penuh keikhlasan dan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua. Semoga tausiah singkat ini akan menambah khazanah ilmu kita, ilmu yang berkah yang dapat kita amalkan. Terima kasih dan banyak maaf. Usikum wa nafsiya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.